Ah, kerasa nggak di sana? Enak bunyinya itu loh. Ah, memang dunia bisnis perkopian itu memang dari sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu mengalami sedikit shifting. Tapi akhir-akhir ini kalau kita tarik dunia bisnis perkopian atau kafe itu lagi meningkat, menanjak. Waktu tahun 2020 itu pada saat masa pandemi itu adalah pertama kali saya membuka franchise dan saya memilih franchise Janji Jiwa. Nah, dalam video ini aku mau share sedikit sambil kita ngopi. Jadi memang sih saya tanpa menyiapkan skrip atau tanpa menyiapkan tulisan. Saya hanya pengen ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol cantik sambil kita ngobrol sambil ngopi gitu ya. Nah, tahun 2020 itu awal saya membangun kafe. Kebetulan saya ada di kafe saya sekarang saat ini yang dimana waktu tahun 2020 itu saya membangun satu cabang yang akhirnya sekarang sudah 3 cabang di 2 kabupaten. Jadi saya totally mengambil franchise Janji Jiwa itu ada 3. Kalau di Janji Jiwa itu disebut jilid. Jadi intinya Janji Jiwa saya ambil di satu lokasi, kemudian dia berhasil, kemudian saya membuka di lokasi yang lain. Nah, makanya saya mau ngobrol pagi ini sambil kita nyantai-nyantai. Saya kebetulan ngopi di Janji Jiwa, ngopi kopi susu. Itu kopi susu saya punya favorit. Nah, kenapa saya ngambil kafe Janji Jiwa? Karena memang saya orangnya coffeeholic. Jadi saya suka ngopi, suka ngobrol, suka ketemu dengan teman. Jadi memang pada dasarnya awalnya itu motivasi saya ya bagaimana supaya saya bisa ngobrol dengan teman-teman saya bisa bersosialisasi, saya bisa ketemu sambil ngopi-ngopi cantik gitu. Sambil juga kita ya bisa membangun relasi dengan orang. Jadi kenapa saya buka Janji Jiwa ya? Daripada saya berpikir daripada ngopi di tempat orang lain ya, kenapa tidak gitu. Akhirnya saya hubungilah Janji Jiwa pada saat itu. Di sisi lain juga pada saat saya bertugas, karena saya pernah dinas bekerja di luar, di Jawa maksudnya. Nah, akhirnya saya pernah nyoba Janji Jiwa ini kok enak ya, kopinya itu strong gitu. Karena memang pada saat saya ambil franchise-nya baru saya tahu tuh dapurnya, oh kenapa bisa kopinya strong, karena memang gramasinya atau ukuran kopinya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi saya mau sharing di sini bagaimana sih pengalaman suka duka saya mengambil franchise Janji Jiwa. Jadi sebenarnya saya buka itu di tahun 2020 pada saat pandemi, dan pada saat itu kita tahu bahwa ada kebijakan PPKM, ada kebijakan kafe batas operasional sampai jam berapa. Namun di tahun 2020 itu karena saya buka di salah satu kabupaten di tempat yang istilahnya belum kayak di kota-kota besar gitu, justru malah pada saat itu malah ramai. Bahkan saya bisa dikatakan saya adalah pionir pertama membuka kafe yang bertemakan kopi susu gula aren. Karena memang kan Janji Jiwa ini identik dengan kopi susu gula aren. Kompetitor-kompetitor sejenis pada saat itu kan memang belum setenar sekarang ya kopi gula aren. Sekarang kan udah banyak tuh yang menggarap segmen di kopi gula aren. Tapi pada saat itu masih sedikit, sehingga tahun 2020 itu saya bisa mengatakan bahwa itu stepping awal saya untuk membuka bisnis. Dan puji Tuhan pada saat itu menurut saya ketika saya membuka itu berhasil. Dalam artian saya bisa mencapai BEP atau ROI, Return on Investment, bisa dikatakan less than 1 year, masih di bawah 1 tahun tuh udah bisa meraup keuntungan, sehingga saya buka cabang-cabang yang lainnya gitu ya. Janji Jiwa pada saat itu memang saya senang, saya mau mengelaborate atau membahas mungkin dari sisi manajemen. Manajemen menurut saya manajemennya sangat-sangat solid, sangat-sangat bagus, teamworknya sangat bagus. Padahal kita tahu bersama bahwa jilid Janji Jiwa itu sampai ribuan. Saya pun sebenarnya jilidnya itu udah dapat ribuan something. Jadi bagaimana mereka itu mengatur manajemen 1000 jilid lebih tapi tidak berantakan gitu. Jadi ketika kita mau order barang, timnya itu sangat support mendukung kita sampai kepada marketing plan. Marketing plan itu setiap bulan itu pasti ada gitu. Jadi si pihak owner itu tidak perlu lagi untuk memikirkan oh kita mau marketing plan apa gitu. Nah, karena secara pusat itu sudah didukung, sudah disupport, sangat bagus sekali. Bahkan yang saya suka dari Janji Jiwa itu adalah setiap bulan itu memberikan produk baru. Nah, kita tahu bersama kalau di dalam dunia food and beverage itu penting sekali, karena kalau tidak dibantu oleh produk yang bagus, produk yang something new, fresh, itu agak sangat sulit. Nah, yang saya suka dari Janji Jiwa itu setiap bulan itu mereka itu punya produk baru. Produk
product and development-nya itu sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat oke banget. Entahkah itu nanti ada, misalnya dia membuat produk yang baru, yang sekarang itu ada kopi senja. Kopi senja ini ya memang produk yang diciptakan baru, kemudian itu kopinya itu kopi khusus, kemudian prosesnya itu khusus, dan rasanya itu akan berbeda. Atau produk baru itu bisa juga dengan kolaborasi dengan produk yang lain. Jadi hal yang paling saya suka dari Janji Jiwa itu begitu. Dia mendukung dari sisi produk, karena dari pusat itu mungkin product development-nya itu memang sudah teruji. Saya yakin sangat-sangat teruji. Pasti mereka sudah tester apakah enak atau tidak, itu udah kita nggak usah mikirin lagi karena sudah disupport dari mereka. Mereka kasih produk-produk yang baru, baik itu produk yang dengan cara yang baru, dengan sistem kopi yang baru, atau dengan kolaborasi dengan produk atau brand lain. Nah, dari yang kedua, dari sisi marketing plan. Jadi memang Janji Jiwa ini dia sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan misalnya Gojek, GrabFood, kemudian dengan bank bahkan. Nah, itu memang sudah ada kerjasama dan itu sudah diinisiasi dengan di tingkat pusat, sehingga kita di bawah ini tinggal eksekusi saja. Itu yang bagus dengan Janji Jiwa. Kemudian dari segi manajemen SDM juga saya sangat akui, karena dari 1000 lebih jilid yang ada di seluruh Indonesia, tapi jarang sekali yang ada keteteran. Misalkan dari sisi finansial, ketika kita, oh ini saya sudah bayar invoice yang nomor sekian, kemudian mereka memvalidasi atau kita rekonsiliasi data, itu sangat tertata dan sangat rapih gitu, jarang ada yang meleset. Nah, itu yang saya sangat suka, dan mereka mempunyai sistem di situ untuk kita memvalidasi, oh ini saya sudah bayar. Kemudian ketika kita juga mau order stok, itu juga sudah punya sistem juga, sehingga untuk kesalahan-kesalahan yang sifatnya major itu sangat jarang gitu ya. Kemudian dari sisi price, ini yang paling penting sih. Jadi sebenarnya kalau kita melihat jumlah investasi kita yang kita tanamkan ketika kita membeli franchise, itu menurut saya sangat worth it ya. Dengan adanya sistem yang sudah terbangun, kemudian product development yang sangat-sangat mumpuni, SDM yang mereka yang sudah sangat-sangat solid, sangat-sangat baik. Itu menurut saya dengan franchise pada saat itu saya harganya itu, tapi sekarang memang sudah naik ya. Mungkin berkisar di angka 250-an juta sampai 500 juta. Jadi itu hanya franchise yang kita beli ke mereka, kemudian mereka mensupport, dan menurut saya itu sangat worth it karena apa yang mereka berikan, pelayanan, dan terutama brand yang besar ini, itu menurut saya sangat worth it sekali. Sehingga kalau teman-teman mau untuk coba, menurut saya sih Janji Jiwa itu ya salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi memang kalau menurut saya juga setiap bisnis itu memiliki momentumnya, karena pada saat waktu itu saya membukanya di tahun 2020, apakah dia akan berhasil di tahun 2002 atau 2023 atau 2024, nah itu mungkin teman-teman bisa memikirkannya, mempertimbangkannya. Itu aja sih dari saya. Semoga kita tetap bisa membangun bisnis kita, semoga kita tetap fokus dalam pekerjaan kita, sehingga side hustle kita bisa jalan, aktif income kita juga bisa jalan. Thank you.